Tuhan ingin saudara mengalami apa yang terbaik dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Apa yang terbaik yang dari Tuhan itu bukan saudara sembuh, saudara sakit dan saudara mengalami kesembuhan. Apa yang terbaik dari Tuhan seringkali apa? Ada banyak virus, ada banyak bakteri, ada banyak kuman tidak bisa menyentuh hidup saudara. Itu yang terbaik dari Tuhan. Amin saudara. Seringkali kita berpikir yang terbaik dari Tuhan itu aku sakit sembuh. Maaf, aku miskin, aku kaya. Enggak. Yang terbaik dari Tuhan ketika di sekelilingmu ada banyak virus, ketika sekelilingmu ada banyak sakit penyakit, mereka tidak bisa menyentuh hidup kamu. Amin saudara. Ya, yuk kita lanjutkan yuk. Dikatakan seperti ini, hambamu ini tidak mempunyai stok apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli yang berisi minyak. Perhatikan ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana apa saudara? Kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Perintah yang ketiga yang Tuhan berikan kepada istri Nabi ini adalah dia disuruh keluar. Tadi di awal saya katakan, seringkali mudah untuk kita mendapatkan perintah Tuhan, tetapi adalah hal yang berbeda ketika saudara mentaati apa yang dia perintahkan. Nangkep ya? Tapi perhatikan baik-baik. Pada saat saudara nangkep perintah, saudara bertindak dengan iman, melakukan perintah itu, saya mau beritahu engkau akan diberkati oleh perintah itu. Tadi katakan, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Perhatikan ya, ini bicara masalah apa? Pada waktu engkau memiliki masalah, pada waktu engkau sedang berada dalam krisis, yang ada padamu serba sedikit. Ya, perhatikan baik-baik. Engkau bisa menemukan solusi yang limpah. Itu dimulai dengan cara berpikir Tuhan yang limpah. Itu harus nempel dalam pikiran kamu. Nah, kau sampai di sini ya. Kalau kau ingin mendapatkan solusi yang limpah, cara berpikirnya Tuhan dulu yang harus kamu selaraskan dengan pikiran kamu. Ya, kadang-kadang solusi Tuhan itu tidak masuk akal buat kita, saudara. Dia katakan begini, saya bersyukur ya wanita ini nggak komplain sedikit pun. Dia suruh pergi, suruh meminjam bejana yang kosong. Karena saya mau beritahu sama saudara, mujizat itu akan saudara dan saya alami dan terima. Syaratnya cuma satu, kamu memilih kosong. Tidak ada campur tangan sedikit pun dalam hidupmu untuk mendatangkan mujizat itu. Selama kita ada andil dalam hidup ini, untuk bisa kita keluar dari krisis, saya mau beritahu, mujizat, jalan ilahi Tuhan tidak akan pernah terbangun dalam hidup kita. Saya teringat pesan atau buku yang ditulis oleh Smith Wigglesworth. Dia berkata 3 kalimat, dan kata-kata ini benar-benar merema dalam hidup saya. Dia berkata begini, sepenuh diri tanpa Allah, berkurang diri bertambah Allah, tanpa diri sepenuhnya Allah. Nangkep gak saudara? Saya ulangi lagi ya. Ini kata-kata ini benar-benar merema dalam hidup saya. Dia katakan gini, sepenuh diri tanpa Allah. Berarti kalau engkau berjalan dengan Tuhan, engkau selalu andalkan kekuatanmu sendiri, engkau andalkan kecerdasanmu, hubunganmu, pangkatmu, posisimu. Tuhan tidak bisa beracara leluasa dalam hidup kamu. Smith Wigglesworth mengatakan ini, sepenuh diri tanpa Allah. Kenapa? Karena sepenuhnya yang memegang kendali hidup kita ini kita. Nangkap ya? Terus yang kedua tadi dikatakan seperti ini, berkurang diri, bertambah Allah. Jadi pada waktu saudara mulai melibatkan Tuhan dalam hidupmu, tapi setengah-setengah, Tuhan juga nggak bisa sepenuhnya, saudara. Dia juga setengah dalam hidup saudara. Itu menurut pengalaman dia dengan Tuhan. Tapi yang terakhir dia bicara apa? Pada waktu dia tanpa dirinya sendiri, sepenuhnya Tuhan.
Tuhan memerintahkan istri Nabi tadi untuk mencari bejana yang kosong. Kalau saudara mau berjalan dengan Tuhan, mengalami hal-hal yang mustahil bersama dengan Tuhan, kuncinya kau belajar kosong. Selama kau masih ada isinya 0,11%, saya mau beritahu, nggak bisa. Anugerah itu bisa diterima oleh manusia pada saat manusia berkata, aku membutuhkan kamu. Pada saat manusia berkata, aku kosong. Pada waktu manusia berkata, aku nothing. Anugerah itu baru bisa menjangkau, meraih manusia. Selama manusia berkata, aku masih bisa, saya katakan, manusia tidak akan pernah menghargai anugerah. Yang nanti katakan amin. Tadi Elisa memerintahkan cari bejana-bejana yang kosong. Kenapa? Kok harus kosong? Karena berjalan dengan Tuhan. Saya belajar secara pribadi dan belajar dalam firman Tuhan. Selalu Tuhan menginginkan kita ini dijumpai dalam keadaan kosong. Saya kok yakin dan percaya di surga itu isinya banyak orang-orang yang berdosa, tapi yang membutuhkan juru selamat. Dan saya juga yakin dan percaya di neraka banyak orang-orang baik, tapi yang menolak apa? Juru selamat. Setuju saudara? Kita ini orang yang berdosa, tapi kita yang membutuhkan juru selamat. Dengan kita membutuhkan juru selamat, dengan kata lain, aku ini harus mengosongkan. Anugerah itu baru bisa turun dalam hidup saudara. Amin saudara. Kunci untuk engkau juga bisa keluar dari krisis, kau belajar berkata, I'm nothing. Aku gak bisa apa-apa Tuhan. Mari bekerja di dalam aku, mari berjalan bersama dengan aku, dan tunjukkan kuasamu lewat hidupku. Anggap sampai di sini ya. Oke, lanjutkan lagi. Ayat yang keempat berkata seperti ini, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Kalau saya renungkan ayat yang keempat ini bicara tentang divine strategi. Ini strategi ilahinya Tuhan. Dikatakan seperti ini ya, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Saya mau beritahu ya, kalau saudara ingin mengalami sesuatu yang supranatural, saudara dan saya tidak bisa hidup berdasarkan atau berjalan berdasarkan keyakinan orang lain. Kalau saudara ingin mengalami hal-hal yang supranatural, engkau harus berjalan sendiri. Karena iman itu menuntut kesendirian, tidak menuntut rombongan. Kenapa sampai di sini? Saya sebagai gembala itu mengajar saudara bukan untuk bergantung kepada saya, tapi saya mengajar saudara untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan setelah saudara keluar dari gedung gereja ini. Artinya apa? Saudara mesti belajar berjalan sendiri dengan Tuhan. Saya mau beritahu sama saudara, seorang pria ketika dia sering kali menolak untuk berjalan sendiri dengan Tuhan, pria itu tidak akan pernah dewasa. Setan paling takut ketika seorang pria belajar duduk diam dengan Tuhan dan menerima banyak strategi-strategi dari Tuhan. Tadi di awal saya katakan, perempuan ini pasti punya nama. Tapi kalau perempuan ini tidak ditunjukkan namanya, perempuan itu bicara tentang gereja. Gereja itu saudara dan saya. Amin saudara. Kalau Tuhan itu ingin melepaskan kamu dari kesesakan kamu, Dia selalu punya strategi, yang strateginya itu disesuaikan dengan sikap kamu, disesuaikan dengan kapasitas kamu, disesuaikan dengan kemampuan kamu. Amin. Karena Dia yang menciptakan saudara dan saya. Ini bicara tentang strategi. Strategi yang pertama dikatakan kemudian masuklah. Dan ini bicara apa? Sendiri. Kalau kau pengen mengalami mujizat, Tuhan menuntutnya itu apa? Iman itu benar-benar sendiri saudara. Nah, kebiasaan dikatakan lagi, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Dikatakan, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana,
mana yang penuh, angkatlah. Ini bicara tentang presisi. Nah, ya, kepresisian. Jadi pada waktu Tuhan memerintahkan saudara melakukan sesuatu, lakukan tepat seperti yang Dia mau. Jangan kurang, jangan lebih. Saudara perhatikan bagaimana saya berkata ini tidak presisi. Ini mengajarkan pada kita kepresisian, ketepatan. Ya, perhatikan, ini bejana kosong, ini bejana ada minyak. Pada saat minyak itu dituang, bejana yang kosong tidak berada tepat presisi pada aliran dari bejana yang ada minyaknya, maka yang terjadi minyak yang berharganya akan terbuang sia-sia. Nah, Tuhan kadang-kala menuntut kita pada saat kita melakukan apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan, kecepatannya, ketepatannya itu seperti yang Dia mau. Jangan kurang, jangan lebih. Contoh saja saudara, contoh di awal daripada musim pandemik ini, saya, istri dan anak-anak Tuhan perintahkan untuk apa? Ngambil uang tabungan. Untuk apa? Untuk kami belikan sembako dan dibagi semua kepada jemaat. Kami lakukan dengan ketepatan, kami lakukan dengan kepresisian. Kalau Tuhan suruh ngambil uang yang ada pada kami, ya diambil. Nggak boleh ditawar-tawar. Tapi pada waktu kami melakukannya, kami mengalami seperti yang janda ini alami. Saya juga masih ingat saudara ketika pada waktu tahun-tahun pelayanan kami dengan istri pengen mendapatkan sebuah rumah. Pada waktu kami pertama kali menikah, kami kontrak di satu rumah. Dan ketika kontrakannya sudah hampir habis, saya berdoa, dengan istri juga berdoa. Dan saya masih ingat waktu itu Tuhan perintahkan kami untuk mengambil emas kami semuanya. Saya menikah pada waktu itu ada yang namanya acara budaya Chinese, di mana ada acara namanya Tai Bayan, minum teh yang mahal, saudara. Jadi begitu kita habis kasih minum teh itu bayarannya mahal, dikasih emas. Saya masih ingat dipakai emas, ada cincin, ada gelang, ada kalung gitu ya. Saya lihat juga istri saya juga gitu, dikasih cincin sama kakak-kakaknya gitu. Dan itu cincin dan itu emas, semua itu kami pikir untuk nanti ke depan anak-anak kami sekolah. Jadi kami simpan di bank. Seluruh emas itu kami simpan di bank. Tapi suatu ketika kami ingin mendapatkan sebuah rumah, kami berdoa sama Tuhan, Tuhan, kami ingin membeli sebuah rumah. Dan Tuhan perintahkan, apa yang ada padamu? Dan saya bilang, Tuhan, kami nggak punya apa-apa, kami hanya punya emas. Dan Tuhan berkata, jual saja, tabur untuk pekerjaanku. Pada waktu itu saya sempat menolak, saudara. Karena apa? Saya berkata sama Tuhan, saya nego sama Tuhan. Tuhan itu memperlakukan kita itu dengan sabar. Kalau kita belum siap, Dia nggak pernah memaksa kita. Yang saya katakan amin. Saya hanya berdoa, Tuhan, kalau Engkau perintahkan aku untuk tabur ini emas, kamu bicara sama istriku. Jadi ketika Tuhan bicara kepada kamu, suami, tapi Dia belum bicara sama istri, kamu jangan lakukan dulu. Kamu minta supaya istrimu juga mendapatkan perintah dari Tuhan yang sama tentang apa yang Dia katakan kepada kamu. Nah, sampai ini begitu dapat konfirmasi baru kamu gerak. Dan beberapa minggu kemudian istri saya berkata, iya, ini dari Tuhan. Akhirnya kami ambil dalam ketaatan, kami jual dalam ketepatan, kami lakukan apa yang Tuhan mau. Kami jual itu emas, dan hasilnya sebagian kami tabur untuk pelayanan di Indonesia, dan sebagian kami tabur untuk pelayanan di luar negeri. Saya masih ingat itu untuk Cina sama Rusia. Padahal anak-anak kami pada waktu itu belum lahir, baru Jemima waktu itu. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, ini emas untuk nanti sekolahin anak-anak. Dan Tuhan berkata begini, nanti yang bertanggung jawab anakmu itu siapa? Kamu atau aku? Saya berkata, ya kamu Tuhan.
Ya kalau kamu berkata, yang tanggung jawab aku memegang masa depanmu, masa depan anak-anak kamu. Waktu itu anak saya yang kedua belum lahir. Tapi kalau kau menyerahkan masa depanmu itu kepadaku, aku yang memegang masa depanmu, maka aku yang bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak kamu. Akhirnya kami melangkah dalam ketaatan. Kami mengikuti strateginya Tuhan. Pada waktu itu kami ambil itu semua emas di safety box, kami jual. Pada waktu kami jual pun kami tanya sama Tuhan, ini jual di mana? Saya masih ingat waktu itu kami jual di pasar Citerep. Kami tidak jual di pasar Bogor. Karena Tuhan perintahkan, nak, kamu jangan jual jauh-jauh. Kami jual di pasar Citerep. Saya masih ingat waktu itu sudah. Kami jual, kami berjalan, kami bawa emas, dan kami jual di pasar Citerep, dan Tuhan tunjukkan toko emasnya. Dan yang terjadi apa? Toko emas itu yang punya siapa? Toko emas itu yang punya anak Tuhan. Dan pada waktu kami berbicara sama dia, dan dia berkata, untuk apa ini? Saya ceritakan tujuan kami. Saya masih ingat waktu itu, dia beli dengan harga yang bagus, dan dia kasih lebih 1%. Saudara tahu, dari benih ketaatan itu, sekarang anak kami 2, tahun yang sama dia harus kuliah, dan yang satu harus masuk SMA. Tuhan tepati janjinya. Kami tidak kekurangan. Bahkan kami bisa memasukkan anak kami di kuliah di universitas yang bagi saya sendiri kemampuan keuangan kami nggak mampu. Tapi Tuhan pada waktu dulu berjanji, dia tepati, saudara. Yang nanti katakan amin. Jadi ketika saudara diminta melakukan sesuatu oleh Tuhan, kau lakukan dalam ketaatan, kau lakukan dalam ketepatan, dan kau lakukan dalam kecepatan yang Tuhan. Saya mau beritahu, Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan apa yang dia inginkan terjadi dalam hidupmu tanpa susah payah. Yang percaya katakan amin. Terus ayat yang kelima mengatakan seperti ini, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Jadi di musim krisis ini, di musim-musim yang sulit ini, tapi musim-musim yang wow juga, firman Tuhan katakan, musim yang ajaib ini, di ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya kerjasama. Pentingnya apa? Kerjasama. Saudara, saat ini, saudara dan saya perlu kerjasama. Saudara, suami dan istri, orang tua dan anak-anak perlu kerjasama. Ayat ini mengajarkan kepada kita, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Saya mau beritahu, firman Tuhan digenapi di Mazmur 133 kalau nggak salah. Berkata seperti ini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara semua hidup dalam apa? Kesatuan. Saya mau beritahu sama saudara, krisis ini tidak bisa saudara dan saya lewati kalau saudara dan saya dalam satu keluarga tidak menghargai yang namanya kesatuan, kesepakatan, kerjasama. Jadi suami dan istri mesti kerjasama. Suami dan istri mesti mendukung. Anak juga harus mendukung. Perannya dia dimaksimalkan dalam musim krisis ini. Saya melihat ini ada keserasian dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi saudara. Jadi kalau hari-hari ini kita semua menghadapi krisis, kita berada di badai yang sama, meskipun kita berada di dalam perahu yang berbeda-beda ukuran dan kapasitasnya. Tapi yang memiliki kebenarannya adalah apa? Tuhan yang sama ada di dalam perahu kita masing-masing. Amin. Tuhan itu yang memberikan kepada kita strategi yang ajaib untuk melepaskan saudara, untuk memakmurkan saudara, untuk membuat saudara bisa keluar dari krisis ini tidak sama seperti saudara waktu memasukinya. Yang percaya katakan amin. Saya yakin dan percaya ketika kita keluar dari krisis tahun ini, keadaanmu tidak akan pernah sama lagi. Yang percaya katakan amin. Ya, ayat yang kelima ini benar-benar mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kerjasama. Engkau dengan anggota keluargamu, engkau sebagai atasan dengan anak buahmu,
engkau sebagai gembala dengan tim kamu, ya, engkau sebagai saudara, pekerja dengan asisten kamu. Karena apa? Kesatuan itu menjadi sebuah alat untuk saudara bisa memperluas kapasitasmu menerima yang besar dari Tuhan. Ya, saya masih ingat saudara, ada satu buku yang mengatakan, buku itu judul tentang penginjilan, diajar tentang bagaimana menginjil, dan buku itu menyarankan seperti ini dan mengatakan seperti ini: selama kamu masih berada di dalam tim yang tidak sehat, akan mendapatkan kesulitan yang besar untuk kau bisa menjangkau jiwa-jiwa. Nah, kalau sampai di sini, dengan kata lain, kalau kamu memiliki jalan yang rusak, sobek sana sobek sini, adalah kesulitan untuk mendapatkan jumlah ikan yang besar. Setuju nggak saudara? Jadi dengan kata lain, jalannya ini mesti diperbaiki dulu, jalannya ini mesti sehat dulu, gereja ini mesti sehat dulu, timnya, rumah tangga ini mesti sehat dulu, baru Tuhan mempercayakan sesuatu yang baru, yang besar kepadanya. Amin saudara. Seringkali yang saya katakan, Tuhan itu bukan mempersiapkan berkat untuk saudara, tapi Dia selalu mempersiapkan saudara untuk apa? Untuk berkat. Jadi kita ini yang harus dipersiapkan. Ketika tubuh, roh, jiwa kita sepakat ya dengan Tuhan, maka kau yakin dan percaya, mukjizat itu akan mendatangi kita dengan sendirinya. Amin saudara. Berkat itu, mukjizat itu sudah tersedia setiap hari. Hanya kita saja yang seringkali tubuh, roh, jiwa kita ini gak sepakat dengan Tuhan. Pada waktu tubuh, roh kita sepakat dengan Tuhan, maka mukjizat yang ada di sekeliling kita, berkat yang ada di sekeliling kita, itu justru mengejar kita. Yang percaya katakan amin. Masih ingat perempuan 12 tahun pendarahan? Yesus berjalan, Yesus sang mukjizat itu, Yesus sang berkat itu berjalan. Harusnya setiap kali dia bergerak, siapapun orang yang menjamahnya itu mendapatkan berkat, mendapatkan mukjizat. Setuju? Tapi kenapa hanya satu orang saja yang mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan? Kenapa? Iman yang dimiliki oleh perempuan ini yang menarik apa yang terbaik yang dari Tuhan. Jadi dengan kata lain saudara, mari di musim yang ajaib ini saya katakan, perhatikan bagaimana kesatuan kamu, perhatikan bagaimana keselarasan pikiran dan hati kamu untuk terus terarah kepada yang diingini Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yuk lanjutkan lagi yuk. Ayat yang ke-6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Polanya Tuhan ini loh saudara. Provisi itu berhenti pada saat kebutuhan itu sudah terpenuhi. Nah, sampai di sini sudah. Penyediaan itu berhenti mengalir ketika kebutuhan itu sudah terpenuhi. Tadi di awal saya katakan, kalau Tuhan ingin melakukan sesuatu dalam hidupmu, kamu harus selaras sepakat dengan cara berpikirnya Tuhan. Dan cara berpikir Tuhan itu seringkali membuat kita kewalahan. Setuju saudara? Membuat kita kewalahan. Kenapa? Karena cara berpikir Tuhan itu gede sekali buat kita. Nangkep ya? Tuhan menginginkan kita ini besar saudara. Tuhan menginginkan kita ini limpah. Tuhan menginginkan kita ini makmur. Kadang-kadang kita saja yang gak siap. Nah, sampai sini saudara. Tadi katakan pinjam sebanyak-banyaknya bejana. Supaya apa? Apa yang dimaunya Tuhan itu apa? Tergenapi semuanya dalam hidup kita. Tapi yang sekuat yang wanita ini dapatkan, ya sekuat itu Tuhan berikan. Dengan kata lain, kalau saudara menginginkan Tuhan memenuhi 10 dalam hidupmu, Tuhan akan penuhi 10. Gak lebih, gak kurang. Jadi justru di musim-musim yang ajaib ini musim yang terbaik untuk engkau memperbesar
kualitas dan kapasitas hidup kamu. Saya katakan pada saudara, karena apa? Ini musim yang ajaib. Nanti ketika saudara dan saya keluar dari musim ini, ada sesuatu yang besar yang Tuhan persiapkan. Saudara sudah siap semuanya. Saya seringkali berkata kepada tim, berkata kepada teman-teman dan jemaat semuanya, justru di musim yang ajaib ini kamu nggak boleh pasif. Kamu mesti aktif dan kamu mesti produktif. Nggak boleh malas. Di musim yang ajaib ini, justru kamu harus mengembangkan potensi kamu. Nggak boleh berdiam diri, nggak boleh malas, saudara. Kamu harus mengeluarkan potensi yang tersembunyi dalam hidupmu dan kamu latih. Tujuannya apa? Begitu keluar dari krisis, maka yang terjadi apa? Kamu bersiap untuk sesuatu yang besar yang Tuhan akan percayakan kepada kamu. Yang dikatakan amin. Haleluya, saudara. Jadi ayat yang ke-6 mengingatkan pada kita, Tuhan beracara dalam hidup kita di tengah krisis yang kita alami. Adalah Tuhan yang benar-benar ngerti kapasitas dan kemampuan kita. Dia tidak akan pernah memaksakan. Sekuat kamu seberapa, Tuhan akan penuhi itu. Amin, saudara. Saudara, yuk kita lanjutkan lagi ya. Mari. Ayat yang ke-7 yang terakhir dikatakan seperti ini. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada siapa? Abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah jualan minyak itu, bayarlah apa? Hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta apa? Anak-anakmu. Saya mau beritahu sama saudara, kalau dalam krisis ini engkau sudah diberikan solusi sama Tuhan dan kau menerima dan berkat-berkat atau solusi di masa musim krisis ini, satu hal yang ingin saya seberangkan kepada saudara dan ayat ini ajarkan kepada saudara adalah apa? Apapun yang kau terima dengan anugerah, mari kembalikan lagi kepada Tuhan sang anugerah itu untuk dipakai semaunya Dia. Amin, saudara. Tadi wanita ini ketika sudah mendapatkan solusi limpah minyak yang dia dapatkan dengan cuma-cuma, saudara, dia datang kepada Tuhan dan Tuhan mau gini, lewat Elisa, apa yang harus aku berbuat? Strateginya Tuhan, caranya Tuhan apa? Prioritaskan hal yang utama, suruh beresin utangnya dulu. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau saudara dan saya hari-hari ini menghadapi satu masalah dalam area keuangan kamu, dan justru lewat krisis ini Tuhan pulihkan keuangan kamu, hal yang pertama yang harus saudara beresi adalah soal keuangan kamu. Jangan pikirkan yang lain dulu. Setelah itu firman Tuhan katakan sisanya baru kamu dan anak-anak kamu. Ini bicara tentang apa? Belajar dalam hidup ini kamu bertanggung jawab terhadap apa yang kau perbuat di masa lalu. Nah, kau sampai di sini, saudara. Tuhan ingin kita anak-anaknya mengembangkan sebuah tanggung jawab. Di masa krisis inilah masa di mana saudara secara pribadi harus bertanggung jawab, meski tidak dilihat orang, sekali lagi, untuk mengembangkan potensimu, untuk mengembangkan kedewasaan iman kamu. Ya, tujuannya untuk apa? Pada waktu kita keluar dari krisis, pada waktu saudara berada di masa peralihan ini, saudara tetap settle. Yang percaya katakan amin. Saya rindu saudara, firman ini benar-benar saudara tangkap, dan saya percaya biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kepada saudara peneguhan, memberikan kepada saudara suatu kebenaran yang baru bagi saudara, untuk saudara bisa berkemenangan melewati musim ini. Kita tidak tahu kapan musim ini berakhir, saudara. Kita tidak perlu memusingkan juga kapan berakhirnya musim ini. Tapi yang saudara harus perhatikan adalah buat imanmu tetap hidup. Karena imanmu itu adalah iman yang sifatnya superior. Dia selalu mengatasi segala-galanya. Kesulitan, tantangan apapun yang kau hadapi di musim ini, selalu iman memberikan jalan keluar di luar nalar kita. Yang percaya katakan, haleluya. Yuk mari kita berdiri bersama.